Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Heri selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Aji Febrian dengan NIM 2301020007. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya terkait media pembelajaran. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi. Media yang ingin saya hadirkan yaitu podcast Ruang Jeda. Di sini terdapat kutipan, jika sesuatu hal terlalu nikmat untukmu, maka kamulah produknya. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah solusi permasalahan, untuk yang ketiga ada sasaran, kemudian penjabaran media, yang kelima itu ada kerangka teori, yang keenam adalah kompetitor, dan yang ketujuh adalah referensi. Oke, sebelum menuju latar belakang, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media sosial. Jadi, media sosial ini adalah sebuah media online dengan para penggunanya itu bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan. Isinya itu meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Sehingga sangat jelas bahwa media sosial ini dapat disebut sebagai salah satu platform digital yang paling sering digunakan masyarakat sebagai sarana memperoleh informasi dan juga hiburan. Pada zaman sekarang ini, media sosial memegang peranan penting hampir di segala lini kehidupan masyarakat. Maka dari itu, ada beberapa latar belakang serta permasalahan yang menjadi alasan saya untuk menghadirkan podcast Ruang Jeda ini. Yang pertama itu adalah media sosial bermakna racun bagi beberapa individu karena tidaklah digunakan secara baik dan sebagai beban besar masyarakat. Kenapa sosial media bermakna racun? Hal ini dikarenakan sosial media tidaklah digunakan secara bijak dengan sebagian besar masyarakat. Sosial media digunakan oleh masyarakat sebagai sarana hiburan, penyebaran informasi pribadi, dan hal lain yang memang kurang berfaedah. Untuk yang kedua ini, sosial media itu mampu memberikan rasa tertekan, kecemasan, stres sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Hal ini dikarenakan ketidaknyamanan tersebut itu timbul karena seseorang terus-menerus memasukkan diri mereka ke dalam dunia maya, sehingga mereka merasa nyaman dan terus terjerumus ke dalamnya. Untuk yang ketiga itu adalah sosial media sebagai salah satu penyebab utama adanya cyberbullying. Kenapa bisa? Karena memang media sosial banyak sekali menghadirkan ketikan jahat yang bersumber dari seseorang netizen. Untuk yang keempat ini, survei menyatakan penggunaan media sosial merasa takut ketinggalan berita terkini. Oke, mungkin teman-teman tidak asing dengan sebutan FOMO atau Fear of Missing Out. Di sini semakin tinggi tingkat ketergantungan seseorang terhadap media sosial, maka akan semakin tinggi pula rasa kecemasan dan kekhawatiran pada seseorang apabila tidak menggunakan media sosial. Hal ini dimaknai sebagai FOMO tadi. Untuk yang kelima itu, wawasan dampak media sosial ini menjadi bahan pelajaran yang sangat penting sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Latar belakang ini juga diambil berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca. Oke, untuk selanjutnya adalah solusi. Solusi permasalahan yang dihadapi. Ada dua solusi yang memang cocok di mana untuk menyelesaikan kecanduan media sosial ini. Yang pertama itu adalah dari internal, di mana dilakukan dari dorongan diri sendiri dengan cara membatasi penggunaan sosial media dan melakukan kegiatan yang positif. Solusi ini dapat dimaknai dengan detox sosial media. Untuk solusi yang kedua itu berupa cara eksternal, di mana memberikan suatu edukasi sehingga meyakinkan masyarakat dalam menerapkan kesadaran bahaya yang ditimbulkan oleh sosial media, serta gimana sih cara mengatasi masalah tersebut melalui media yang mudah diakses, yaitu podcast interaktif Ruang Jeda. Selanjutnya disajikan berupa data pendukung. Di sini saya kutip dari We Are Social yang menunjukkan riset pada Januari 2023.
77% masyarakat Indonesia itu menggunakan sosial media dan mengalami ketergantungan sehingga berdampak mengurangi produktivitas seseorang. Untuk rinciannya yaitu terdapat rincian data pengguna sosial media di sini. Yang pertama itu adalah berdasarkan usia. Di sini juga diambil dari WR Sosial Januari pada 2023, di mana menyatakan dengan jelas bahwa usia 20-29 tahun dari 77% tadi itu, yaitu sekitar 95,96%, menyatakan bahwa usia tersebut itu menjadi pengguna media sosial terbanyak. Di sini juga usia tersebut itu relate dengan berdasarkan pendidikan, yaitu pada jenjang diploma atau S1. Kemudian untuk selanjutnya adalah sasaran. Siapa yang menjadi sasaran podcast? Oke, di sini saya menjadikan usia produktif, yaitu sekitar 20-29 tahun menjadi sasaran podcast Ruang Jeda ini. Kenapa? Berdasarkan hasil riset sebelumnya juga, usia tersebut adalah usia di mana orang-orang itu cenderung menggunakan sosial media dan cenderung mengalami kecanduan. Data ini juga didukung oleh pendengar podcast di Indonesia yang memang sangat aktif pada usia tersebut. Di situ berdasarkan survei Databox tersebut dijelaskan bahwa usia 20-29 tahun ini merupakan usia dengan peminat pendengar terbanyak podcast dengan persentase itu sekitar 49,8%. Selanjutnya adalah penjabaran media yang ingin saya hadirkan, yaitu podcast Ruang Jeda. Sebenarnya apa sih podcast Ruang Jeda itu? Jadi podcast Ruang Jeda adalah sebuah podcast interaktif yang terdiri dari episode-episode bersambung terkait pengaruh sosial media, kontrol diri, hingga penanganan kecanduan sosial media melalui detox sosial media. Kenapa sih kok bisa dikatakan interaktif? Interaktif di sini karena di dalamnya terdapat sebuah interaksi dengan mengambil masalah ataupun sebuah pengalaman dari pendengar yang nantinya akan dikirimkan melalui Gmail podcast Ruang Jeda. Oke, untuk kejelasan lebih lanjut itu, fokus utamanya podcast yang ingin saya hadirkan itu menyajikan sebuah podcast yang membahas berbagai aspek detox sosial media, mulai dari dampaknya pada kesehatan mental, strategi untuk mengurangi penggunaan sosial media, sampai wawasan tentang bagaimana teknologi memengaruhi interaksi sosial dan produktivitas. Jadi, podcast ini itu tidak hanya menghadirkan sebuah wawasan, tetapi juga memberikan saran praktis untuk memitigasi dampak negatif sosial media. Oke, di sini dipaparkan dengan jelas bahwa progres untuk pembuatan podcast ini sudah sampai di pembuatan laman, dan juga untuk kedepannya akan dibuat episode-episode berdasarkan hal yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini selanjutnya adalah keunikan podcast Ruang Jeda. Oke, keunikan podcast Ruang Jeda ini yang pertama itu adalah episode. Kenapa episode menjadi salah satu keunikan? Karena podcast ini itu terdiri dari episode-episode yang bertujuan untuk membahas tuntas terkait detox media sosial dan juga memberikan rasa penasaran kepada penikmat podcast. Karena podcast ini berbentuk episode, maka orang-orang yang menonton episode A akan tertarik lagi dan merasa penasaran dan selanjutnya akan mengikuti episode yang selanjutnya. Untuk yang kemudian adalah interaktif. Kenapa kok dikatakan interaktif? Karena di sini melibatkan audiens dan berbagai pengalamannya. Dan juga di sini juga memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Kemudian akan ditampilkan pada saat podcast. Di sini agar lebih jelasnya itu konsep podcast ini interaktif dengan mengundang pendengar untuk berpartisipasi langsung. Misal, setiap episode itu bisa dimulai dengan pertanyaan atau tantangan terkait detox sosial media yang nantinya dijawab atau diatasi secara bersamaan. Di sini juga bisa menyelipkan segmen Q&A atau question and answer yang di sini mengajak pendengar untuk berbagi pengalaman mereka yang nantinya diikutsertakan dalam podcast ini. Jadi sebelum bikin episode selanjutnya itu, kami menyediakan wadah untuk
untuk seseorang berbagi tentang cerita pengalaman mereka. Untuk keunikan yang ketiga, yaitu adalah digital magazine. Dalam setiap episode terdapat catatan atau rangkuman sehingga memudahkan audiens agar lebih memahami dan juga berani mengimplementasikan detox sosial media. Jadi, digital magazine ini merupakan sebuah rangkuman singkat pembahasan di podcast yang bisa menjadi bahan agar audiens lebih memahami dan tanpa ragu mengimplementasikan detox sosial media. Oke, digital magazine. Jadi dalam digital magazine ini nantinya berisi sebuah rangkuman singkat sebagai pembahasan podcast setiap episodenya. Digital magazine ini juga nantinya diupload di web podcast Ruang Jeda sehingga dapat menjadi media edukasi yang mudah diakses dan dicari. Oke, ini merupakan contoh dari digital magazine tersebut. Jadi di sini juga diselipkan pembahasan-pembahasan yang memang berada dalam podcast. Kemudian juga di sini nantinya akan dihadirkan di setiap episodenya itu dalam digital magazine ini itu ada satu tantangan yang harus dilakukan agar detox sosial media berjalan step by step. Misal di episode pertama itu mengidentifikasi aplikasi yang sering digunakan. Dan untuk tantangan di episode kedua itu mungkin bisa menargetkan untuk berinteraksi dan berbicara dengan keluarga dan teman. Untuk selanjutnya itu terkait kerangka teori. Jadi mulai dari pengertian, podcast adalah distribusi rekaman audio bahkan video yang dikirimkan melalui internet. Proses podcasting dimulai dari kreasi atau penciptaan konten melalui penggunaan perangkat audio dan editing. Selanjutnya adalah jenis media. Salah satu jenis media pembelajaran yang tergolong sebagai media audiovisual. Media audiovisual ini adalah alat yang bisa menampilkan gambar serta memunculkan suara. Selanjutnya adalah pemilihan media. Media yang dipilih adalah gabungan dari visualisasi berupa video dan disertai audio. Minat penggunaan media audio dalam pembelajaran yang dikemas dalam bentuk atau format lebih menarik, efektif, dan efisien ternyata banyak diminati. Pada bagian nilai edukasi, jelas sekali podcast ini memberikan pendengar akses pada kebutuhan informasi terkait sosial media dan penanganan kecanduan melalui detox sosial media, serta menyebarkan informasi dengan cara yang menarik. Selanjutnya adalah kompetitor. Ada 3 kompetitor yang saya hadirkan di sini. Yang pertama adalah The Good Suit Indonesia. Di sini podcast ini berbentuk episode-episode yang berjudulkan 365 hari menjadi diri sendiri. Di sana juga tersaji konten yang berkelanjutan dan berkaitan. Untuk yang kedua itu adalah literasi digital. Literasi digital adalah podcast yang mengangkat isu-isu terkait dunia digital dan permasalahan terkini dengan mengundang tokoh berpengalaman. Untuk yang ketiga adalah Prambors. Catatan akhir malam merupakan podcast yang digemari karena mengundang orang-orang yang memiliki permasalahan seperti topik yang dibahas sehingga membuat pendengar merasa relate. Dari 3 kompetitor tersebut, ada hal penting yang menjadikan podcast memiliki banyak peminat, yaitu sebuah podcast harus memiliki karakteristik dan keunikan sehingga tepat sasaran. Selanjutnya adalah referensi. Di sini ada 5 referensi yang saya hadirkan terkait pengembangan media podcast Ruang Jeda. Yang pertama itu adalah pengembangan podcast sebagai media suplemen pembelajaran berbasis digital pada perguruan tinggi. Selanjutnya adalah jurnal prakarsa Pedagogia. Kemudian ada efektivitas industri media penyiaran modern podcast di era new media. Kemudian juga adalah diseminasi konten. Ada juga podcast sebagai strategi public relations. Dalam referensi tersebut ada beberapa poin yang akan saya ambil, yaitu salah satu karakteristik pedagogik terbesar yang diberikan oleh podcast itu adalah memberikan kesempatan untuk belajar melalui mendengarkan. Kemudian yang kedua itu adalah podcast have become a platform used by many people, one of which is a means of disseminating and receiving information about various topic according to the needs of the audience who are looking for it. Untuk yang ketiga itu adalah transformasi teknologi komunikasi telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penyebaran informasi kepada pihak internal maupun eksternal.
Yang keempat itu, kehadiran podcast dapat menciptakan beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para penggunanya di Indonesia. Yang terakhir adalah ketepatan pemilihan media pembelajaran itu sangat berperan dan sangat mendukung pengajar dalam menyampaikan materi. Akibatnya proses belajar dan mengajar menjadi lebih efektif dan materi yang dijelaskan dapat dipahami secara tuntas oleh siswa. Oke, telah selesai pemaparan media yang ingin saya kembangkan, dan di sini saya sangat membutuhkan pertanyaan dan saran dari teman-teman semua sehingga nantinya bisa membuat podcast saya berprogres. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saran dari teman-teman sangat saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.